Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kepemimpinan Rasulullah atau gaya kepemimpinan Rasulullah. Sahabat pendengar, dalam menjalankan kehidupan sosialnya, setiap umat muslim atau setiap muslim wajib meneladani sikap dan karakter yang dimiliki Rasulullah. Keteladanan sikap Rasulullah harus menjadi tolak ukur umat Islam dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, termasuk ketika menjadi seorang pemimpin. Setiap manusia selalu memiliki peluang menjadi pemimpin di berbagai kesempatan. Seorang ayah menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya. Seorang istri berperan sebagai pemimpin dalam rumah suaminya. Seorang anak memimpin dirinya untuk selalu berbuat baik dalam setiap keadaan. Tanpa memandang status dan peran, setiap manusia akan melalui masa di mana ia harus mengemandoi tatanan kehidupannya. Oleh karena itu, ada beberapa kiat atau gaya kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita teladani. Saya mengambil dari buku atau dikutip dari buku Doan Thought Islamic History tahun 2020 karya Edgar Hamas. Yang pertama katanya menggunakan sistem musyawarah atau sistem musyawarah. Rasulullah dan para sahabat dirundung berbagai persoalan gawat atau berat ketika momentum Fathul Mekkah sedang diperjuangkan. Walau kala itu dirinya bertindak sebagai pemimpin, Rasulullah tidak pernah sedikit pun mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri. Melainkan segala persoalan selalu dipecahkan bersama-sama dengan sahabatnya melalui sistem musyawarah. Yang kedua, akhlakul karimah atau mencerminkan akhlakul karimah. Seperti kita ketahui, ujian dan hambatan tak henti menghadang Rasulullah. Peristiwa Taif menjadi saksi akan muliahnya akhlak Rasulullah dalam menyikapi berbagai hantaman dan ujian. Rasa sakit dan pilu Rasulullah seraya menahan lemparan batu yang diiringi amarah dan umpatan dari penduduk Taif malah membuat sang Nabi mendoakan masyarakat Taif agar kelak kota ini melahirkan banyak ulama besar. Beberapa ratus tahun kemudian doa yang terucap dari lisan Rasulullah pun terbukti. Kota Taif menjadi salah satu peradaban kejayaan Islam yang sangat disegani oleh negeri-negeri penjuru dunia. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak yang terpuji menjadi indikator keberhasilan Rasulullah dalam memimpin. Yang ketiga, kebijaksanaan atau bijaksana. Pada peristiwa penggalian parit bersama para sahabat, Rasulullah turut melibatkan mereka untuk mengambil perannya masing-masing. Rasulullah sangat terbuka dengan ide dan masukan dari para sahabat. Terlebih jika ditujukan untuk mempermudah pekerjaan. Hal ini dilakukan Rasulullah sekaligus untuk memberikan pengajaran bahwa setiap pekerjaan dan tantangan akan lebih mudah dilalui apabila diselesaikan dengan cara saling bahu-membahu. Sikap bijaksana atau kebijakan seperti ini yang tercermin dari Rasulullah terbukti mengantarkan pasukannya pada kemenangan.
Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama. Rasulullah sangat jauh dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Tatkala dia di setiap peristiwa, ia selalu mendahulukan kebutuhan sahabat ataupun keluarganya alih-alih kepentingan pribadinya atau di atas kepentingan pribadinya. Dalam sejumlah peristiwa kita mengenal Rasulullah sangat gemar memberikan nasihat serta mencarikan jalan keluar bagi para sahabat yang kala itu sedang berkeluh kesah. Padahal di saat yang sama Rasulullah pun sedang mengalami kesulitan yang tak kunjung selesai. Namun ia tetap berusaha memberikan empati pada kalangan sahabat yang meminta bantuannya. Yang terakhir atau yang kelima, rendah hati. Gaya kepemimpinan Rasulullah yang terakhir inilah ialah sifat kerendahan hati atau rendah hatinya yang tidak diragukan lagi. Nabi tidak pernah memandang kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Beliau selalu menganggap derajat manusia adalah sama di hadapan Allah. Dan ketakwaanlah yang menjadi perbedaannya. Dalam peristiwa parit yang mengharuskan adanya partisipasi kolektif, Rasulullah tidak segan-segan untuk turun tangan langsung mengambil andil pekerjaan fisik yang berat. Meskipun kala itu para sahabat masih menyanggupinya. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan yaitu 5 gaya atau 5 kiat gaya kepemimpinan Rasulullah yang patut kita jadikan teladan atau yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.